Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar mengenai operasi aljabar pada fungsi. Untuk lebih jelas supaya kalian lebih paham, alangkah baiknya kalian berdoa dulu sebelum kita masuk materi ya. Masuk materi nih, definisi. Jika F suatu fungsi dengan daerah asalnya df dan G juga suatu fungsi dengan daerah asalnya dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Oke. Yang pertama, jumlah F dan G ditulis F plus G didefinisikan sebagai F plus Gx sama dengan Fx ditambah Gx dengan daerah asal df plus G sama dengan df irisan dari dg. Oke, yang kedua, selisih F dan G ditulis F kurang G didefinisikan sebagai F kurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx dengan daerah asal df dikurang G sama dengan df beririsan dengan dg. Yang ketiga, perkalian F dan G ditulis F dikali G didefinisikan sebagai F kali Gx sama dengan Fx dikali Gx dengan daerah asal df kali G sama dengan df beririsan dengan dg. Jadi kalau dia penjumlahan, dia pengurangan, dan dia juga perkalian, maka domain F itu beririsan dengan domain dari G. Sementara yang keempat itu adalah pembagian F dan G ditulis F per G didefinisikan sebagai F per Gx sama dengan Fx per Gx dengan daerah asal df per G sama dengan df beririsan dengan dg dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika kita berbicara masalah fungsi, syarat yang di materi sebelumnya yang 5 itu harus kalian ingat betul-betul karena itu bakalan teraplikasikan ketika kita mengerjakan contoh soal ya. Contoh, diketahui fungsi Fx sama dengan X plus 3 dan Gx sama dengan X plus 2 kurang 9. Tentukan fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Daerah asalnya berarti domain F dan domain G atau df dan dg. Nah, penyelesaiannya, daerah asal fungsi Fx sama dengan X plus 3, maka df-nya itu adalah X, di mana X itu adalah elemen real, ya kan? Ini berhubungan dengan materi yang kemarin, ya kan? Kalau dia adalah fungsi, fungsinya itu adalah fungsi linier atau fungsi yang seperti ini ya, maka dia df-nya adalah X, di mana X itu elemen real, jadi domainnya adalah bilangan asli ya. Dan daerah asal fungsinya adalah Gx sama dengan X kuadrat dikurang 9 adalah dg, di mana X juga elemen real gitu ya. Jadi ketika fungsinya Fx dan Gx itu sama-sama dia di X, di mana X itu elemen real gitu. Jadi ketika dia bentuknya kayak gini, maka daerah asalnya atau domainnya itu bentuknya kayak gini ya, pasti elemen bilangan real gitu. Oke, kita masuk ya pembahasan. Yang pertama nih, untuk F plus Gx sama dengan Fx ditambah Gx, cukup mudah, masukkan Fx-nya, masukkan Gx-nya. X ditambah 3 ditambah X kuadrat kurang 9, oke, dijumlah, dapatnya X kuadrat ditambah X dikurang 6 ya, negatif 9 tambah 3, negatif 6. Oke, sekarang domainnya atau daerah asal. Daerah asal fungsi F plus Gx adalah
DF plus G sama dengan DF beririsan dengan DG, ya kan? Berarti, ya kan? Tadi kan kakak sudah bilang kalau dia fungsinya kayak gini, ndak akar, ndak pecahan, maka X di mana X itu elemen real ya, yang memenuhi. Di sini juga X bilangan real. Jadi ketika ini diiriskan maka akan menghasilkan X di mana X itu elemen real gitu. Mudah ya? Oke, masuk ke contoh selanjutnya. Oke, bagian B, pengurangan. F dikurang GX sama dengan Fx dikurang GX. Sama dengan masukkan nilai Fx dan Gx-nya. Jadi X plus 3 dikurang X kuadrat kurang 9. Jadi dapatnya negatif X kuadrat ditambah X, ya kan, ditambah 12, ya kan, yang ini dari sini negatif, ini kan negatif, kalau negatif plus 9 plus 3 12. Oke, masuk daerah asal. Nah, daerah asalnya sama nih, ketika dia fungsinya bentuknya kayak gini, ya kan, maka daerah asal fungsi F dikurang Gx adalah DF beririsan dengan DG, maka dia semuanya adalah elemen real, ya kan? X di mana X itu elemen real. Jadi sama ya. Daerah asal fungsinya sama. Oke, selanjutnya. Ketika dia perkalian, maka Fx dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx nih. Kalikan, masukkan dulu fungsinya terus dikalikan. X plus 3 dikali X kuadrat kurang 9, berarti X dikali X kuadrat X pangkat 3, terus X dikali negatif 9 9X, 3 dikali X kuadrat 3X kuadrat, terus 3 dikali negatif 9 negatif 27. Oke, jadi diurut ya, X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 27. Gimana nih daerah asalnya? Daerah asal fungsinya pun sama. Ketika F dikali X adalah DF dikali X, di mana DF-nya itu atau domain dari F beririsan dengan domain dari G, yaitu masing-masing X-nya itu elemen real. Jadi X di mana X elemen real. Cukup mudah ya. Nah, lanjut. Nah, ini nih yang agak berbeda sedikit ketika dia adalah pecahan, ya kan? Ketika fungsinya pecahan, maka ini kan F per G, atau ketika dia pembagian ya, F per Gx sama dengan Fx per Gx. Ketika kita masukkan nilainya, X per X plus 3 per X kuadrat dikurang 9. Nah, syaratnya kalau dia adalah pecahan berarti Gx-nya itu, ya kan, nggak boleh sama dengan 0 kalau untuk mencari daerah asal. Tapi itu sebentar ya, kita bahas dulu yang ini. X kuadrat kurang 9 bisa kita faktorkan. Jadi X kurang 3 X plus 3, ya kan. Ini X plus 3 habis ya, berarti sisa 1 per X dikurang 3. Nah, selanjutnya ini udah mentok di sini nih, kita masuk ke daerah asal. Nah, daerah asal fungsi F per Gx adalah dF per G, di mana domain dari F itu beririsan dengan domain G. Dan juga Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0, ya kan? Ingat, kalau fungsi syaratnya Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0, gitu. Jadi, iya, bentuknya kayak gini ya. DF-nya itu dia elemen real, terus DG-nya juga elemen real. Tapi ada lagi syaratnya, Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Yang mana tuh Gx? Gx itu X kuadrat dikurang 9. Berarti X kuadrat kurang 9 tidak boleh sama dengan 0. Nah, X kuadrat kurang 9 ini kita faktorkan, jadinya X plus 3 dan X kurang 3. Ini kan kalau diiriskan jadinya tetap ya sama X, di mana X itu adalah elemen real gitu. Jadi masing-masing tidak sama dengan 0, berarti X-nya itu nggak sama dengan negatif 3 dan X-nya nggak sama dengan 3. Jadi daerah asal fungsinya adalah X, di mana X-nya itu nggak sama dengan negatif 3 dan X-nya juga nggak boleh sama dengan 3.
Tapi X-nya itu adalah elemen bilangan real. Jadi ada dua pengecualiannya kalau dia supaya ini memenuhi fungsinya ya, memenuhi daerah asalnya memenuhi gitu. Gimana? Mudah kan? Oke, tambahan. Buat catatan kalian hari ini, carilah jenis-jenis fungsi beserta grafiknya. Ada berapa ya itu? Ada 5 ya. Kalau nggak salah, ada namanya fungsi kuadrat, ada namanya fungsi linier, ada fungsi apa lagi ya? Pokoknya ada 5 deh, kalian cari ya di Google gitu. Oke, thank you adik-adik. Gimana penjelasan kakak hari ini? Cukup mudah dipahami ya? Karena kakak rasa ini mudah banget. Jadi kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya langsung sama kakak, atau kalian dapat soal misal dia akar, silakan bertanya sama kakak, ya kan? Kakak suka kalau misal ada yang bertanya, karena kita bisa sama-sama belajar. Kakak belajar, kamu juga belajar. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haqq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat belajar.